Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Satyana juga, NIM 20104040031. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan tema pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan kontekstual, terintegrasi interkoneksi untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Langsung saja untuk pendahuluannya. Matematika merupakan cabang ilmu yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, kita dapat menyadari bahwa matematika memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Sehingga berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Contohnya, menyempurnakan kurikulum, pelatihan pengajaran kepada guru, seminar pendidikan, serta perbaikan sarana dan prasarana. Tetapi usaha yang disebutkan tadi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kualitas pembelajaran yang terjadi sekarang masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan observasi, pada suatu proses pembelajaran terlihat bahwa guru langsung memberikan materi pada awal kegiatan yang kemudian guru menjelaskan dan siswa hanya tinggal mencatat, kemudian di akhir pembelajaran guru memberikan PR. Pada saat diberi latihan pekerjaan rumah, masih banyak siswa yang tidak mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. Bahkan dalam membuat latihan dan pekerjaan rumah, kebanyakan siswa hanya mencontoh jawaban dari temannya. Dengan demikian, metode pembelajaran yang diterapkan belum mampu mengembangkan kemampuan matematis masing-masing siswa secara optimal. Kemampuan matematis salah satunya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan matematika yang berperan penting dalam keberhasilan siswa. Mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa memungkinkan siswa menjadi lebih analitis di dalam hidupnya. Ini berarti jika siswa dilatih menyelesaikan masalah, maka siswa itu akan mampu mengambil keputusan sesuai sebab siswa tersebut telah menjadi terampil tentang bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan dan menganalisis informasi serta menyadari betapa pentingnya memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Selain itu, media yang digunakan guru dalam mengajar itu hanya berbasis pada buku kurikulum 2013 yang disediakan pemerintah. Menurut Depdiknas, kelemahan buku teks jika dilihat dari strukturnya adalah tidak adanya komponen petunjuk belajar, informasi pendukung, dan langkah kerja penyelesaian soal kurang jelas. Pemakaian buku teks hanya memungkinkan komunikasi satu arah yang berakibat pada kurangnya kesempatan siswa untuk mengembangkan pola pikir dan membentukkan konsep sehingga siswa kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran ialah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD adalah salah satu bahan ajar cetak yang berisi soal-soal dan petunjuk yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Penyusunan LKPD mempunyai tujuan yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik atau aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar, mengubah kondisi belajar dari teacher-centered menjadi student-centered, dan juga membantu pendidik mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan konsep. Selain itu juga ada diperlukan alternatif yang tepat untuk menunjang lembar kerja peserta didik. Contohnya yaitu menggunakan lembar kerja peserta didik dengan model pembelajaran atau pendekatan yang cocok. Contohnya di sini yaitu pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan kontekstual atau CTL. Dengan CTL, pembelajaran yang menggunakan pendekatan
kontekstual bisa mendorong siswa untuk beraktivitas, mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan topik yang akan dipelajari. Selain itu, CTL juga membantu peserta didik untuk menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata dan proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok dan memotivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari pembelajaran kontekstual yaitu di mana pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, terintegrasi pada beberapa bidang lainnya, serta mengaitkan informasi dengan pengetahuan awal dalam pemecahan masalah. Pembelajaran yang kontekstual mewujudkan proses pembelajaran yang lebih alamiah, lebih bermakna dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya langsung. Dengan pendidikan kontekstual ini diharapkan siswa sadar bahwa mereka mempelajari yang dipelajari oleh siswa ini berguna bagi kehidupannya nanti. Terdapat 7 komponen pembelajaran, yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, modelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Untuk selanjutnya, belajar matematika juga harus mengalami perubahan dalam konteks perbaikan mutu pendidikan, sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran yang optimal. Di samping pendidikan diselaraskan dengan kemajuan teknologi, pendidikan juga diharapkan dapat membangun nilai dan watak dari setiap siswa melalui nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam dalam setiap pembelajaran, sehingga selain dapat mempelajari matematika, siswa juga dapat mempelajari keagungan Allah melalui pendekatan materi matematika. Proses pembelajaran berlangsung dengan mengkaitkan pembelajaran siswa di kelas dengan nilai-nilai keagamaan bisa menggunakan pendekatan integrasi interkoneksi. Integrasi interkoneksi merupakan dua kata yang saling berkaitan. Integrasi memiliki makna memadukan atau menyatukan, sedangkan interkoneksi memiliki makna keterhubungan. Sebuah ilmu akan semakin lengkap bila ada integrasi interkoneksi antar cabang di dalam ilmu sendiri, atau bahkan dengan ilmu yang lain. Terintegrasi interkoneksi berusaha untuk menghubungkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, seperti ilmu sosial humaniora serta ilmu kealaman, yaitu ilmu sains dan teknologi. Nah, mengingat pentingnya menggunakan LKPD dan pendekatan dalam pembelajaran matematika, untuk itu melalui penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi guru, pendidik maupun instruktur tentang bagaimana LKPD berbasis pendekatan kontekstual yang terintegrasi interkoneksi dalam memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah yang dapat digunakan siswa dalam pembelajaran matematika, baik itu media konkret maupun media digital, serta bagaimana implikasi dalam pembelajaran matematika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian SLR. SLR merupakan singkatan dari Systematic Literature Review yang artinya yaitu metodologi penelitian serta pengembangan yang berguna untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi data sekunder berupa studi literatur yang sesuai dengan topik penelitian yang relevan. Dengan metode SLR ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan metode SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan artikel jurnal dari Google Scholar, ResearchGate, Sinta, DOAJ, dan Scopus, dan yang lainnya. Dengan menggunakan kata kunci seperti LKPD, pendekatan kontekstual, kemampuan pemecahan masalah, dan integrasi interkoneksi. Artikel yang dikumpulkan mengambil dari artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2016 hingga 2022.
Langkah selanjutnya setelah dikumpulkannya artikel yaitu mengelompokkan artikel-artikel yang berkaitan dengan pengembangan LKPD berbasis pendekatan kontekstual yang terintegrasi interkoneksi untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, dari hasil dari pengumpulan artikel dikumpulkan beberapa literatur yang disajikan dalam tabel berikut ini. Di sini artikel yang diambil untuk penelitian ini ya ada 12. Yang pertama yaitu pengembangan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 SMP. Dari hasil penelitiannya, perangkat pembelajaran yang berbasis pendekatan kontekstual dan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis telah memenuhi kriteria yang harus dipenuhi, seperti harus valid, harus praktis, dan efektif. Yang kedua yaitu pengembangan bahan ajar matematika berbasis integrasi interkoneksi untuk memfasilitasi penalaran dan pemecahan masalah. Bahan ajar yang dikembangkan ini mendapatkan penilaian yang sangat baik. Dari penilaian dengan skor rata-rata 157,5, maka dengan persentase 91%, kemampuan penalaran matematis 77,21 dan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 76,01. Dampak penggunaan bahan ajar yang dikembangkan ini, siswa lebih aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran jika ditinjau dari segi prosesnya. Kemudian, yang ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran lembar kerja siswa dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dari hasil penelitian, perangkat pembelajarannya berupa LKS dan disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran LKS ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikembangkan dan telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Kemudian yang keempat, activities of students in using worksheet based on contextual teaching and learning. Hasil penelitiannya disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis kontekstual, belajar mengajar, membantu siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, development of learning material based on realistic mathematics education approach to improve students' mathematical problem solving ability and self-efficacy. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis pendekatan pendidikan matematika realistik memenuhi kriteria efektif dan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan efikasi diri siswa. Yang keenam, pengembangan media pop-up book berbasis contextual teaching and learning dalam pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa pengembangan media ini dalam pencapaian kemampuan pemecahan yang berbasis kontekstual dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kemudian yang tujuh, pengembangan LKPD berbasis problem-based learning dengan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LKPD berbasis PBL dengan pendekatan kontekstual ini layak diterapkan dalam pembelajaran matematika dan efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedelapan, pengembangan modul matematika berwawasan integrasi interkoneksi dengan pendekatan kontekstual pada materi bangun ruang sisi datar sebagai sumber belajar untuk siswa kelas 8 di MTS Darul Quran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul matematika berwawasan integrasi interkoneksi pada materi bangun ruang sisi datar telah melewati tahap validasi, kemudian
dinyatakan valid dengan revisi dan layak digunakan dalam pembelajaran matematika. Yang kesembilan, pengembangan modul matematika berbasis integrasi interkoneksi untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 7 SMP MTS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan yaitu modul matematika berbasis integrasi interkoneksi untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep memenuhi kriteria valid, praktis, dan terbukti efektif dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Sehingga modul matematika yang dikembangkan ini layak digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi aritmatika sosial. Kemudian yang nomor 10, pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD matematika integrasi interkonektif berbasis kontekstual untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep peserta didik SMP MTS pada materi himpunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas produk LKPD berdasarkan penilaian validator menyatakan bahwa LKPD termasuk kategori valid, kemudian dengan demikian produk LKPD matematika integrasi interkonektif berbasis kontekstual ini dapat diuji cobakan ke peserta didik. Yang ke-11 yaitu pengembangan modul pembelajaran matematika berwawasan integrasi interkoneksi dengan pendekatan saintifik pada materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modul pembelajaran matematika berwawasan integrasi interkoneksi dengan pendekatan saintifik pada materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel memenuhi kriteria valid dan integrasi valid dan dalam kategori yang tinggi. Kelebihan modul ini yaitu modul ini disajikan dengan langkah-langkah pendekatan saintifik yang disertai dengan wawasan integrasi interkoneksi. Sehingga siswa dapat belajar sekaligus memahami wawasan integrasi interkoneksi yang berhubungan dengan materi. Nomor 12, pemahaman perangkat pembelajaran berbasis model PBL dan karakter Islami untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran memenuhi kriteria kevalidan diperoleh dari hasil analisis penilaian validator. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu RPP, LKPD, dan LE. Dan kepraktisan dan perangkat pembelajaran yang dikembangkan ini selain memenuhi kriteria valid juga praktis dan efektif. Nah, untuk pembahasannya di sini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian langsung pada kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan LKPD berbasis pendekatan kontekstual yang terintegrasi interkoneksi dapat memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa. LKPD yang dikembangkan harus memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Media pembelajaran untuk yang dari artikel yang sudah dikumpulkan tadi ada LKPD, ada modul media pembelajaran tersebut harus divalidasi oleh pakar bahan ajar matematika dan praktisi lapangan. Contohnya seperti ahli pendidikan matematika, ahli teknologi pendidikan, kemudian guru, dosen, dan lain sebagainya. Kepraktisan media dapat dilihat melalui hasil lembar observasi pembelajaran, analisis, implementasi, wawancara, dan tanggapan angket untuk siswa dan guru. Sedangkan keefektifan dilihat melalui hasil observasi, analisis aktivitas, dan hasil belajar siswa. Penggunaan LKPD berbasis kontekstual yang terintegrasi interkoneksi dalam pembelajaran matematika akan membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan dan tidak monoton seperti jika menggunakan buku saja yang seperti biasanya, sehingga dapat membantu menyenangkan proses pembelajaran yang efektif serta dapat mengasah
kemampuan pemecahan masalah dalam mempelajari pelajaran matematika menjadi lebih baik. Dan berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Itu saja presentasi dari saya. Silahkan apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau berkomentar bisa dituliskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.